Baik, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami, Engkau Tuhan yang selalu mengatur setiap langkah kami. Ketika Engkau ada bersama kami, maka kami percaya kami sanggup melewati setiap badai kehidupan yang kami alami hari-hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan di tempat ini kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan pengurapan dan mengalir atas hamba-Mu. Dan mari Tuhan, setiap kami ada di tempat ini, Kau buka hati dan pikiran kami, sehingga dengan semangat dan sukacita kami menerima kebenaran firman-Mu yang sungguh akan memberkati kami, Bapa. Segala tipu daya setan iblis yang buat kami tidak konsentrasi, kami rentukan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Tapi kami melihat dengan kebenaran firman-Mu, kami dipulihkan, kami dibebaskan, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami, Bapa, sehingga kami boleh terus melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau. Semua kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, kami percaya Tuhan akan memulihkan kami, Tuhan akan membebaskan kami. Dan biarlah kemenangan dari Tuhan yang terjadi bagi setiap kami pagi ini di tempat ini. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Terpuji-pujilah nama Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, haleluya semuanya. Ada sukacita. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat datang untuk kita semuanya, terkhusus buat saudara yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan buat Ibu bersama Kakak Nona yang pagi ini mungkin ya di sini ya. Puji Tuhan, dengan puji-pujian pada datang gabung bersama kita di tempat ini. Semua yang baru datang dan yang sudah selama ini ada di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Amin. Satu hal yang saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tuhan Yesus sangat-sangat peduli dengan kita semua. Jadi apapun yang saudara hari-hari ini alami dan rasakan, saya mau katakan percaya masih ada Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Masih ada Tuhan yang sanggup membawa kita kepada hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan di setiap kehidupan kita. Jadi mari kita tetap punya semangat untuk tetap bangkit buat Tuhan. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita langsung saja firman Tuhan di dalam Markus pasal 5. Firman Tuhan ini akan memberkati kita mulai dari kita baca keseluruhannya, mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-43, supaya kita bisa tahu jalan ceritanya. Oke, saya ayat yang ke-21, saudara ayat yang ke-22. Saya mulai dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21 saya mulai. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menyerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepada rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu ketika Yesus berkata itu, orang banyak yang berbondong-bondong dia yang berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia datang berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihasilkannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedah, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa tenaga yang keluar dari antara dirinya, lalu dia berkata kita yang terhormat dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjamah takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada pengajar ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana melihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Sama-sama, 1, 2, 3. Dengan Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini yang akan memberkati kita dengan tema yang di ayat 36 bagian akhir, yaitu jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Seperti kita ketahui dalam kisah ini, anak Yairus menderita sakit penyakit dan hampir mati. Dan kepala rumah ibadat ini berusaha untuk datang berjumpa dengan Yesus, meminta kepada Yesus supaya anak ini boleh tetap hidup, diselamatkan dan boleh tetap hidup. Dan perjalanannya lumayan, karena kepala rumah ibadah ini tahu bahwa satu-satunya yang menyembuhkannya itu Yesus. Makanya ia datang mencari Yesus. Bahwa Yesus pasti menyembuhkannya. Karena tadi kita membaca firman Tuhan ini berkata bahwa anaknya hampir mati atau sudah koma, tidak ada harapan lagi. Mungkin orang berkata ya kita tunggu saja, mungkin 1-2 jam ini sudah lewat. Tapi Yairus masih tetap punya keyakinan bahwa ada pribadi Yesus. Ia datang mencari Yesus. Dan ketika ia berjumpa dengan Yesus, firman Tuhan berkata, ia tersungkur di bawah kaki Yesus dan ia meminta dengan sangat, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Amin. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus datang dan Yesus mengabulkan permintaannya. Dan dalam perjalanan begitu banyak orang berbondong-bondong datang, sehingga perjalanan mereka jujur mungkin terhambat atau terhalang. Bahkan di tengah perjalanan lagi ada seorang perempuan yang berpendarahan. Dia mendengar berita bahwa Yesus akan lewat daerah di mana dia ada. Dan selama ini ia mendengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus bisa sanggup menyembuhkan semua penyakit. Maka ia memiliki keyakinan,
Saya akan berusaha untuk menjumpai dia. Walaupun hanya kujama saja jubah daripada jubah Yesus, pasti aku akan sembuh. Dan ia berusaha sehingga ia dapat menjama jubah daripada jubah Yesus. Dan ketika ia menjama jubah daripada jubah Yesus, benar-benar pendarahannya pun berhenti. Yesus pun merasakan ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, sehingga ia berhenti dan berbalik. Siapa yang menyentuh aku? Apa jawab murid-muridnya? Tidakkah guru tahu begini banyak orang berdesak-desakan? Mengapa guru harus tanya lagi siapa yang menyentuh guru? Tapi Yesus merasakan ada sesuatu yang beda. Tapi perempuan ini dengan tulus, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia mengakui keadaan yang selama ini dia alami. 12 tahun pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana, semua dokter dikunjungi, tidak ada perubahan. Keadaannya semakin buruk yang ada. Tapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, mujizat pun terjadi. Kesembuhan pun terjadi. Nah, dalam perjalanan Yesus bersama Yesus untuk pergi ke rumahnya, terhalang oleh perempuan yang pendarahan ini. Memakan waktu yang cukup lumayan. Makanya Yesus berpaling ketika ia melihat, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan tadi kita baca dulu, selagi ia masih berkata-kata dengan perempuan ini, ada keluarga lagi dari Yesus yang datang memberitahukan kepada kepala rumah ibadah ini, oh jangan lagi engkau menyusahkan guru untuk datang ke rumah, karena anakmu sudah meninggal, anakmu sudah mati. Kenapa engkau bawa lagi guru untuk datang menyusahkan guru? Jauh-jauh datang sampai rumah, kok anakmu sudah mati. Tapi saya mau katakan, ketika keluarganya berkata demikian, apa kata Yesus? Waktu ia harus mendengar perkataan itu. Sebagai manusia pasti takut. Sebagai manusia pasti, kenapa saya sudah berusaha datang berjumpa Yesus? Saya tahu Yesus sampai pasti dia sembuh. Kok masih dalam perjalanan, kenapa ia mati? Mungkin dia mengalami ketakutan. Tapi ketika keluarga berkata, apa kata Yesus kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja. Dan apakah Yesus langsung berkata, ya sudah, kalau dia sudah mati, nama sompi urus baik-baik, kok kubur suwe. Saya titip pesan saja, salam buat mama, kakak, adik yang mungkin kehilangan, titip salam ya. Tuhan, Tuhan menguatkan kalian. Tidak, Yesus tidak berpesan demikian. Dia hanya berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Yesus tetap melangkah berjalan menuju rumah Yairus. Dan ketika mereka sampai sana, semua orang sudah menangis. Saya mau katakan, kadang keadaan yang terjadi membuat kita bingung, membuat kita stres, membuat kita takut. Tapi kalau Tuhan ada bersama kita, Dia akan berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Saya mau katakan hari-hari ini apa yang kau alami, dan pagi ini ketika kau mendengarkan kebenaran ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan takut, percaya saja. Pasti ada mujizat. Pasti ada kuasa yang bekerja atas hidupmu untuk membawa engkau keluar dari persoalanmu. Jadi saya mau katakan, jangan takut. Kalau kita mengalami persoalan, saudara, ketika kita menderita tiba-tiba dalam perjalanan kita terhambat, pasti kita rasanya mau marah, mau jengkelnya ada. Tapi saya mengatakan, mungkin kepala rumah tangga kepala rumah ibadah itu mungkin bisa saja dia akan mati. Orang dong ini saya lagi bunuh Yesus, mereka mengalami tanpa lagi perempuan pendarahan ini lagi. Aduh, ini kita waktu batu ini. Tapi Yesus berkata, percaya saja, jangan takut. Saya mau katakan, memang kalau kita katakan ketika kita sebagai manusia normal, ketika kita menghadapi masalah, takut itu pasti ada. Tetapi jangan kita dirikan iman kita atas ketakutan, tetapi atas dasar firman Tuhan. Kita masuk ke yang pertama yang akan memberkati kita. Di sini saya katakan bahwa masalah seringkali membuat kita takut. Masalah seringkali membuat kita takut. Atau sampai di sini
Yang ketiga, mengalami persoalan, dia tepuk tangan dan dia bersorak-sorai dan berkata, "Ore, masalah datang, puji Tuhan, saya pun ada 2 opname luar biasa," ya kan? Ya kan? Bisa seperti itu atau seperti Tuhan, ini kita sudah melayani, kok Tuhan tidak ingat perjuangan kita selama ini kan? Ini satu belum keluar, satu masuk lain. Ini apa maksud Tuhan dari semuanya ini? Saya tidak mau percaya Tuhan lagi model begini. Bisa saja waktu keluarga daripada Yairus datang dan memberitahukan bahwa anakmu sudah mati, bisa saja dia tidak mau lagi percaya kepada Yesus. Karena Yesus melihat yang seperti itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, percaya saja." Yesus langsung meyakinkan dia, "Jangan takut, percaya saja." Mungkin saat itu benar-benar dia harus dilema dan dia berkata, "Ya sudahlah kalau begini, saya tidak mau percaya lagi Tuhan." Tapi Yesus langsung berkata, "Jangan takut." Jadi ketika saudara ada masalah dan ada yang datang memintakan firman Tuhan, membuatkan saudara berkata, "Jangan takut, percaya saja." Aminkan firman Tuhan ini. Jangan saudara bilang begini, "Lu ngomong enak, saya alami." Jangan takut. Ini saya sekarang sudah tahu apa lagi yang saya mau perbuat. Jadi bagus itu ngomong kosong banyak, itu cara sesuatu. Kalau kita berkata demikian, kita tidak akan alami mujizat Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan alami kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Jadi saya mau katakan bahwa kebanyakan kita takut menghadapi masalah, tantangan kehidupan, masa depan, dan lain sebagainya. Itu membuat kita selalu takut. Tidak ada manusia yang menghadapi masalah dia tidak takut. Ya harus pun saya mau katakan kepada kita takut, karena itu manusiawi, ya takut. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, kepadanya, dan bukan hanya kepada Yairus saja, tapi kepada kita juga yang ada pagi ini di tempat ini. Saya mau katakan, firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut, percaya saja. Coba bilang kiri kanan saudara, jangan takut, percaya saja. Tata bacanya baik-baik. Ketika dia katakan itu, penuh dengan keraguan atau penuh keyakinan. Kalau dia masih ragu, katakan kepada, "Hai, jangan ragu, Yesus lah." Haleluya. Ya. Kita harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh, jangan takut. Dan saya mau katakan bukan hanya Yairus saja. Bangsa Israel yang sebagai bangsa pilihannya Tuhan dibawa keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan sebelum mereka memasuki kepada tanah Kanaan, mereka mengirimkan yang namanya 12 penyintai. Dan dari 12 penyintai ini, 10 diantaranya di luar daripada Yosua dan Kaleb. 10 diantaranya berkata, bangsa yang akan kita masuki memang penuh dengan madu dan susu. Tetapi bangsa-bangsa itu kuat-kuat, besar-besar. Kalau dibandingkan mereka dengan kita ini seperti belalang. Dan perkataan mereka membuat orang Israel takut untuk memasuki tanah Kanaan. Karena 10 penyintai di luar daripada Yosua dan Kaleb, mereka berkata kita ini seperti belalang. Mereka bisa menghabiskan kita. Orang Israel mulai takut. Tetapi apa kata Kaleb di Yosua? Kita bisa dimasuki tanah Kanaan. Kita bisa kalahkan orang-orang itu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi saya mengatakan, ketika kita mendengar sesuatu di luar dari kemampuan kita, kadang membuat kita khawatir, kadang membuat kita takut. Bangsa Israel saya sebagai bangsa pilihan, waktu sudah memasuki tanah Kanaan saja, mereka masih merasa takut. Karena orang-orang yang mereka hadapi adalah orang-orang yang kuat. Coba kita baca Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Kita baca sama-sama di depan saja. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkumpul dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana.
Orang Amalek diam di tanah Negev. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini dia kata Kaleb. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawaknya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka ada. Mereka berkata, kita ini seperti belalang di hadapan mereka, kita tidak mungkin menang. Tapi apa kata Kaleb? Tidak, kita akan maju, kita akan kalahkan mereka, kita akan menang. Orang yang melihat dengan posisi iman, dia akan punya keyakinan. Makanya saya mau katakan kepada kita bahwa kesulitan akan membuat kita takut melangkah. Amin. Tetapi iman akan membawa kita terbang tinggi. Kesulitan akan membuat kita melihat kepada masalah, tapi iman akan membuat kita melihat kepada jalan. Bahwa jalan yang terbuka. Jadi saya mau katakan kepada kita, kadang kita diperhadapkan dengan persoalan, kita ini siapa? Apalagi datang lagi, kita ini kapannya? Mobil ditanya, ini tidak mungkin. Apalagi membangun, tidak mungkin lah. Tapi saya mau katakan, kita bersama Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Tuhan sudah mulai berperkara. Hari Jumat kemarin kita sudah masukkan berkas untuk diurus, sudah urus di notaris. Notaris berkata 1-2 bulan lagi pasti mereka akan turun ukur. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah cukupkan dana kita untuk pemesanan, saya percaya Tuhan juga akan cukupkan dana kita untuk kita membangun. Amin. Tidak ada mustahil asalkan kita tetap percaya. Jangan takut. Ayo, janji iman kita lunasi. Jangan takut dengan kekurangan kita. Haleluya. Tuhan pasti atur semuanya. Asalkan kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Saya mau katakan bahwa memang ketakutan membuat kita kehilangan kepercayaan. Haleluya. Ketakutan kadang membuat kita kehilangan percaya. Walaupun kita baru melihat mujizat terjadi, tapi diperhadapkan dengan satu masalah dan kita takut, membuat kita lupa mujizat yang sudah pernah kita alami. Haleluya. Ketakutan sering membuat kita kehilangan kepercayaan, tidak berpegang lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup takut, kita akan tidak bisa berusaha untuk mencoba sesuatu karena takut gagal. Tapi saya mau katakan, orang yang bermental pejuang, dia tidak akan pernah menyerah dengan kekalahan. Amin. Terus berjuang. Jadi saya mau katakan, kerja keras itu memang harus, tetapi kekayaan itu cuma hasil. Amin. Kemiskinan itu cuma sementara bagi orang yang berjuang kerja keras. Kemiskinan itu hanya sementara. Hidup sederhana itu sikap hati. Haleluya. Jadi mari kita tunjukkan sikap yang tetap takut akan Tuhan, memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Memang hidup dalam ketakutan membuat kita tidak nyaman. Amin. Hidup dalam ketakutan membuat kita tidak nyaman, tidak aman, tidak damai. Coba kalau hari-hari ini saudara seperti ini, saudara makan apa saja tidurnya, berarti Tuhan tahu posisi saudara. Tuhan takut memberkati saudara satu mobil, di malam saudara tidak tidur. Tidur 5 menit bangun buka pintu, jangan sampai ada cungkil bangka, baru masuk tidur lagi. 5 menit lagi keluar lagi lihat mobilnya. Tuhan berkata, ini kalau saya kasih mobil dia tidak tidur, dia sakit nanti bahaya. Lebih bagus biar begini supaya dia tidur nyenyak. Haleluya. Saudara pikir orang yang sukses itu aman.
jam 7 mobil belum masuk, dia supir listrik. Sampai supir apa di mana? Biasanya jam 6 dia sudah masuk. Ini setengah 8 juga belum masuk. Dia sampai celaka di mana? Tidak tidur. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bukan berarti saudara tidak mau diberkati. Tuhan mau kita diberkati. Amin. Asalkan memiliki hati cinta, tetap percaya Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Jadi saya mau katakan bahwa memang kadang masalah sering membuat kita takut. Tetapi saya mau katakan jangan terus dalam ketakutan, karena ketakutan membuat kita kehilangan kepercayaan. Tapi saya mau katakan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membela kita. Dalam pelayanan saya sudah alami banyak macam persoalan yang saya hadapi. Tapi sampai hari ini saya masih tetap berdiri, karena saya melihat Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Tuhan selalu ada untuk memberikan jalan keluar. Hari ini saudara ada juga, saya percaya itu karena Tuhan. Amin. Mungkin hari ini benar-benar membuat saudara hanya air mata saja. Percaya suatu saat saudara akan tersenyum, dan malah saudara akan tertawa. Kisah-kisah yang tekanan yang saudara alami, saudara akan tertawa kembali. Kenapa saudara tertawa? Nanti saudara akan begini, belum bisa begini. Saya pikir, oh ini tidak mungkin. Tapi ternyata sampai hari ini saya masih ada ini. Saya masih lewati semuanya itu. Pada saya pikir ini mungkin saya sudah bisa lewat itu. Ternyata saya masih ada. Itu karena Tuhan bersama. Amin. Jadi mari jangan andalkan kekuatan kita, tetapi mari andalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percaya Tuhan pasti mau kita keluar dari setiap masalah. Amin. Oke, poin yang kedua, saya katakan bahwa tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Kepercayaan kita kepada Yesus, saya mau katakan tidak sia-sia. Amin. Bahwa tidak akan pernah sia-sia kita percaya kepada Tuhan, sekalipun situasi kondisi terlihat semakin sulit. Amin. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia, walaupun keadaan dan kondisi yang kita hadapi semakin sulit. Coba Yairus datang kepada Yesus, sudah berjalan dengan Yesus. Di tengah perjalanan ada kabar datang dan berkata bahwa anaknya sudah mati. Bukankah ini kabar yang benar-benar membawa duka cita? Kabar yang benar-benar membawa kabar kesulitan, bahwa anaknya sudah mati. Tapi apa kata Yairus? Yairus tetap mempercayai Tuhan. Karena saat itu Tuhan ada bersama berkata, jangan takut, percaya saja. Dan saat itu pun Yairus dia tetap begini untuk percaya Tuhan. Buktinya Yairus membawa Yesus ke rumahnya. Amin. Itulah bukti nyata. Walaupun ia mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati, ia tetap membawa Yesus ke rumahnya. Maukah kita tetap menghadirkan Yesus dalam hidup kita? Dalam situasi dan tekanan yang kadang membuat kita seolah-olah tidak ada harapan lagi. Masihkah kita menghadirkan Yesus? Masihkah kita menikmati hadirat Tuhan yang kita katakan, Engkau baik, sungguh baik selamanya? Atau kita katakan, tunggu dulu lah, saya mau dulu baru saya akan katakan Yesus baik. Saat ini kayaknya dia tidak baik sama saya. Tapi Yairus tidak berkata demikian. Ketika situasi kehidupan kita semakin sulit, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita akan meragukan kemampuan Tuhan untuk menolong kita? Kayaknya ini Tuhan sudah tolong. Memang dulu Tuhan pernah tolong saya, tapi kali yang ini Tuhan pasti tidak tolong saya. Ini bahaya kalau kita punya perkataan yang demikian. Saya mengatakan anak yang sudah mati. Sudah mati berarti segala sesuatu harapan sudah tidak ada lagi. Ya urus kubur. Tetapi apa kata Yesus? Dia cuma tidur saja. Dia tidak mati. Dan ketika Yesus sampai rumah Yairus, dia memegang tangan dan dia berkata, hai anakku. Dia berkata, Talita kum, bangkitlah, bangunlah, berjalan. Dan anak itu pun bangkit dan berjalan. Karena umurnya sudah berapa tahun? 12 tahun dia sudah bisa berjalan. Seandainya saat mendengar berita bahwa tidak bisa lagi karena dia sudah mati, ya sudahlah, tidak usah lagi.
Ya Arju mungkin berkata, guru tak usah lagi lah, biar saya pulang pas saya atur kok. Soalnya belum ada beli peti, ini saya mesti cari peti dulu. Haleluya. Tidak, dia harus tidak berkata demikian. Ini berita yang benar-benar sangat, wah, rasa-rasa tidak berdaya lagi. Ya. Jangankan mati, Ibu Teresa aja yang kalau mendengar anaknya punya satu-satunya, tiba-tiba tidak ada kabar orang tidak apa-apa, tiba-tiba bilang, Nia opname di rumah sakit, tidak ada cerita. Ini anak satu-satunya ini loh. Anak gadis satu-satunya tiba-tiba dengar ada apa-apa. Apapun terjadi yang penting ku sampai anakku. Amin. Kadang sesuatu ini katakan sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Sesuatu yang memang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sangat. Sesuatu yang mungkin bagi kita tidak bisa mampu lewati, tapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan melakukan perkara besar di hidup kita. Hari ini saya mengatakan, jangan ragukan kuasa Tuhan, percaya saja. Amin. Percaya saja Tuhan akan lakukan hal-hal yang dahsyat atas hidupmu. Jangan takut kalau engkau nanti tidak menikah. Haleluya. Kalau memang umurmu sudah 40-an, kalau memang umurmu sudah 30-an, heran kalau anak umur 17 tapi takut tidak akan menikah, pada pekerjaannya belum ada. Heran itu. Ya kan? Pikirkan masa depan dulu. Masa tidak pikirkan pekerjaan untuk masa depannya? Dia pikirkan ini, kira-kira saya menikah kok sonde, saya dapat yang cantik kok sonde,